lagi dengan saya Budi di pojok KPU. Your Image and Insight. So, open your mind and listen to me. Teman-teman, channel ini saya dirikan kurang lebih 1 bulan yang lalu, dan sampai saat ini progresnya luar biasa. Kurang lebih 22% dari target untuk monetisasi yang diterapkan oleh YouTube. Untuk teman-teman yang sudah subscribe dan menonton tayangan video saya di channel ini, saya sampaikan banyak terima kasih. Dulu awal membangun channel ini, banyak teman-teman menyarankan sudahlah beli channel YouTube saja yang sudah monetisasi, banyak subscriber dan jam tayang yang mumpuni. Tapi saya nggak mau. Saya ingin memulai sesuatu ini dari nol. Di situ kita banyak belajar. Channel ini saya dirikan tanpa ada mentor sama sekali. Semua saya pelajari secara otodidak. Saya buat video ini agar menjadi pengingat suatu saat jika channel ini berhasil, maka ada pembelajaran yang luar biasa. Kali ini saya akan membahas tentang kisah nyata penipuan yang dilakukan oleh oknum karyawan BPR di Jawa bagian timur dengan total kerugian kurang lebihnya 8,2650 miliar. Solo podcast kali ini saya beri judul modus penipuan oknum karyawan BPR. Teman-teman, bicara tentang uang ini seakan tidak ada habisnya. Ada yang mencari uang dengan cara yang halal tanpa melanggar hukum maupun tanpa melanggar norma agama. Namun ada juga orang yang mencari uang dengan tidak halal, mulai dari menipu, mencuri, bahkan merampok. True story, korban penipuan dari oknum BPR ini dialami oleh 5 orang dengan total kerugian yang seperti yang saya sampaikan tadi. 2 orang diantaranya berdomisili di Sragen, 1 orang di Situbondo, 1 orang lagi di Ngajuk, dan 1 orang lagi asli dari Blora. Beliau, para korban, berkenan memberi kesempatan kepada saya untuk interview secara tertutup. Jadi awalnya para korban ini mengajukan kredit ke BPR tersebut, sebut saja inisial BPR-nya K, yang berkedudukan di Jawa bagian timur, dengan pengajuan bervariasi antara 1 sampai 4 miliar dengan jaminan awal itu sertifikat atau sertifikat hak milik atau disingkat SHM. Kelima pengajuan tersebut ditangani oleh oknum karyawan dari BPR tersebut berinisial AG. AG ini karyawan senior di BPR tersebut dan dia memiliki jabatan sebagai kepala marketing. Pengajuan kredit tersebut dilakukan mulai rentan waktu bulan Maret 2024 sampai dengan Juli 2024. Awalnya pengajuan tersebut mengalami banyak kendala, mulai dari jaminan kurang, si AG minta jaminan tambahan, atau si AG ini memiliki alasan kalau jaminan berada di luar jangkauan area kerja BPR tersebut. Nah, kalau memang dari luar dan itu nggak bisa, kenapa tetap diproses? Ini kejanggalan awal yang saya temukan. Akhirnya AG memberikan solusi, yaitu jaminan diganti dengan deposito atau back to back deposit dalam bahasa perbankannya. Merasa tawaran AG ini lebih solutif dan rasional, maka calon debitur-debitur ini berupaya untuk memenuhi deposit yang diinginkan oleh BPR lewat oknum bernama AG ini. Akhirnya calon debitur yang menjadi korban ini berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi deposit yang diinginkan dari si AG tersebut, mulai dari menggadaikan aset, jual tanah murah, kebetulan tanahnya ini ada kandang ayamnya, ataupun jual aset lainnya. Yang terpenting ada likuiditas dengan cepat. Mereka berpikir rugi sedikit nggak apa-apa, toh nanti akan dapat kucuran kredit yang dipakai untuk modal usaha sehingga dapat memperoleh hasilnya lagi. Saya memahami dan menyadari pola pikir yang diterapkan oleh para pengusaha tersebut. Dalam proses pengajuan kredit tersebut, AG dibantu seorang analis kredit bernama D, tepatnya DF. Setelah diproses beberapa waktu, dinyatakan bahwa pengajuan kredit dari 5 calon debitur tersebut dinyatakan approve atau disetujui dengan nilai kredit bervariatif mulai dari 1,3 sampai 3,6 miliar. Dan awalnya bunga yang diberikan oleh BPR ini tergolong tinggi, yaitu sekitar 1,8% sampai 2,1%.
Di situ para calon debitur pun juga melakukan negosiasi, dan si AD menyampaikan bahwa bunga akan dinegokan kepada pimpinannya. Setelah beberapa hari, setelah ditunggu beberapa waktu, AG menyampaikan bahwa bunga berhasil diturunkan dan disertai surat offering letter atau SPPK. SPPK ini surat persetujuan pengajuan kredit. Di situ jelas ada kop suratnya, ada tanda tangan dan stempel dari pimpinan BPR-nya, ada juga nomor rekeningnya dari BPR untuk melakukan transfer deposito, ada juga biaya administrasi, provisi, dan notaris. Pokoknya lengkap sekali. Karena ada offering letter tersebut atau SPPK, maka calon debitur kelima-limanya ini merasa yakin kalau pencairan ini disetujui dan real. Oleh AG ini disampaikan agar segera dilakukan deposit sesuai dengan offering letter atau SPPK yang telah dikirim oleh saudara AG ini. Setelah dilakukan transfer deposit pada sebuah bank nasional dengan atas nama PT BPR tadi, calon debitur tadi mulai menanyakan ke AD. AD menjanjikan H+1 maksimal H+2 sudah ada pencairan. Kewajiban sudah dipenuhi oleh calon debitur. Sekarang saatnya calon debitur menanyakan kepada si AG tadi, kapan pencairannya. Hari pertama setelah deposit, para debitur mulai menanyakan kepada AG. Di situ terlihat masih komunikatif. Namun setelah didesak lagi, nomor HP dan WhatsApp-nya si AG ini sudah tidak aktif. Perasaan dari kelima calon debitur ini sudah mulai nggak enak. Akhirnya dilakukanlah klarifikasi kepada BPR dengan telepon kantornya bagaimana pencairannya, dan pihak BPR-nya pun kaget, nggak ada rencana pencairan di 5 debitur tersebut. Di situ terkonfirmasi bahwa si AG ini dan DF ini sudah 4 hari nggak masuk. Yang kedua, pengajuan kredit dari 5 debitur tadi H+1 bulan sudah dinyatakan ditolak karena letak jaminan ini tidak memenuhi syarat dari area kerja BPR tersebut. Yang ketiga, ini yang mengagetkan, bahwa nomor rekening tersebut salah meskipun namanya sama. Nah, disinilah letak titik penipuan yang dilakukan saudara AG dan DF tadi. Akhirnya 5 calon debitur tadi sadar kalau ini telah ditipu saudara AG dengan modus seperti yang saya sampaikan tadi. Saya pikir AG dan DF ini bermain secara smooth. Kenapa saya bilang smooth? Karena proses ini lama, kurang lebih 3-4 bulan. Jadi seakan-akan natural. Yang kedua, seperti yang saya ceritakan tadi, ada proses negosiasi bunga dan potongan sehingga kelihatan mengalir saja. Inilah cerdiknya si AG dan DF ini. Tidak sampai di situ, para calon debitur yang ditipu tadi berupaya untuk mencari AG. Kebetulan saya mengikuti pencarian AG dan DF. Yang saya fokuskan adalah mengikuti pencairan si AG. Saya bahas DF dulu. DF ini seorang perempuan, punya 2 anak perempuan semua, kurang lebih 6-10 tahun, dititipkan orang tuanya di Surabaya, dan DF ini aktif di klub softball di kotanya. Sementara diperoleh informasi terkait AG. Nah, saya lebih konsentrasi pencarian AG ini. AG ini dicek di rumahnya sudah kosong kurang lebih 1 bulan yang lalu berikut anaknya. Artinya AG sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk melakukan penipuan ini. Anaknya sudah pindah. Anaknya kebetulan satu sekolah SD, yang satu SMP. Anaknya laki-laki semua. Berikut istrinya. Yang kedua, terkonfirmasi dari pencarian tersebut AG pernah tinggal di daerah Semarang Timur. Yang ketiga, terkonfirmasi pula si AG ini punya penyakit dalam di paru-paru yang ada cairannya, sehingga secara periodik dia harus disedot. Artinya dari situ AG dalam pelariannya ini di suatu kota yang ada rumah sakit dengan fasilitas alat bisa menyedot cairan di paru-paru. Kalau enggak mati itu dia. Hal selanjutnya yang bisa terkonfirmasi adalah mertua si AG ini seorang perangkat desa dan pernah menelepon korban yang asli Blora tadi. Korban yang asli Blora ini tertipu 580 juta. Info yang saya dapatkan, mertuanya si AG ini pernah menelepon komunikasi bahwa dia akan mengganti
sebesar 300 juta. Itu telepon jam 4 sore. Kemudian jam 8 malam ditambah lagi 80 juta, jadi total 380 juta. Oleh si korban yang asli Blora tadi ini ditolak mentah-mentah. Masa transfer 580 juta, selisih 2 minggu akan diganti 380 juta. Dan info yang saya dapatkan dari hasil wawancara bahwa korban yang asli Blora ini memberikan waktu 4 bulan. Lebih dari 4 bulan atau 4 bulan 1 menit pun berapapun akan diganti, tidak akan diterima. Hal terakhir yang bisa terkonfirmasi, nah ini merupakan si modusnya AG. Jadi AG ini mendirikan usaha dengan entitas PT. PT-nya sama dengan nama BPR-nya, tapi PT ini dibuat di luar kota, di luar kedudukan BPR tadi. Dan dari PT ini dia membuka rekening di sebuah bank nasional. Setelah saya bantu untuk mencari informasi PT ini, kita bisa cek di AHU Online. AHU Online itu AHU singkatannya Administrasi Hukum Umum, yang bisa dicek di Kemenkumham, ada websitenya. Di situ kita bisa melacaknya. Didapat informasi tambahan bahwa PT yang didirikan AG ini yang namanya sama persis dengan PT BPR di mana dia kerja, KBLI-nya beda. KBLI ini singkatan dari klasifikasi baku lapangan Indonesia, semacam jenis usaha atau kategori usaha. Diketahui bahwa KBLI-nya si perusahaan yang didirikan AG ini KBLI 2410, yaitu bergerak di bidang industri dengan bahan besi dan logam. Itulah liciknya si AG ini. Teman-teman, tersebut adalah kisah singkat penipuan yang dilakukan oknum BPR berinisial AG. Pesan khusus untuk teman-teman semua, selapar-laparnya kita jangan sampai merugikan orang lain. Apalagi yang ditipu ini, para calon debitur tadi merupakan pengusaha yang sedang membutuhkan banyak modal dan berupaya agar usahanya tetap eksis dan berputar di situ agar karyawannya masih bisa mencari rezeki. Dan mungkin di antara para korban ini memiliki tanggungan anak yatim piatu yang tidak sedikit. Pesan khusus untuk si AG ini, karena cara melacaknya pun tidak sulit, yang saya takutkan adalah hanya untuk menyesal pun Anda tidak punya waktu, karena urusan akan menjadi susah ketika Anda ketemu dengan orang yang punya duit, orang yang punya nyali, orang yang punya cara, dan orang yang punya jaringan. Semoga teman-teman semua penonton video ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan terhindar dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang jahat. Like jika suka video ini, save video ini jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.